Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan ekuitas. Ada di buku KISO Intermediate Accounting, IFRS Edition Volume 3. Untuk chapternya adalah chapter 15, dan ini merupakan beberapa tujuan pembelajaran dari chapter 15. Tapi untuk video kali ini saya fokuskan pada pembahasan untuk penerbitan saham biasa. Sebelumnya saya akan refresh kembali terkait komponen ekuitas. Yang pertama adalah modal saham atau share capital. Jadi ada dua kelas saham. Itu ada kelas saham biasa atau kita sebut dengan share capital ordinary. Ada saham preference, share capital preference. Nah, perbedaannya sebenarnya yang paling mencolok adalah dalam hal pembagian dividen, dalam hal proses suara juga ya di RUPS. Kalau untuk pembagian dividen, untuk pemegang saham preferen itu lebih didahulukan daripada pemegang saham biasa. Tetapi untuk pemegang saham preferen dia tidak memiliki hak suara di RUPS, sehingga yang punya hak suara adalah pemegang saham biasa. Tetapi untuk treatment akuntansinya sendiri itu sama ya, hampir sama untuk penerbitannya. Ketika menerbitkan, sudah pasti share kapitalnya nanti ada di kredit, posisi kredit. Kemudian ada juga share premium atau mungkin di Indonesia kita sering dengar gitu ya dengan istilah agio saham. Jadi agio saham sendiri itu difungsikan untuk membukukan selisih antara nilai pasar atau harga jual saham dengan harga parnya. Biasanya kalau saat penerbitan saham itu ada terjadi perbedaan antara nilai par dan nilai pasar. Di mana biasanya nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai par. Nanti kalau nilai pasar sahamnya lebih tinggi gitu ya daripada nilai par, kita record share premium dengan posisi kredit. Share premium adalah komponen ekuitas juga. Bertambahnya di kredit juga. Kemudian untuk return earning, kalau di Indonesia kita sebutnya dengan saldo laba, jadi ketika perusahaan punya kinerja dalam satu periode tertentu, entah bulan atau entah tahun gitu, akan ditutup melalui mekanisme jurnal penutup gitu ya, di mana jurnal penutup ini akan mengupdate saldo modalnya. Jadi saldo return earning-nya akan diupdate nih. Ada kondisi juga gitu kalau return earning-nya berkurang ketika adanya pembagian dividen gitu, return earning-nya bisa akan berkurang. Yang keempat adalah accumulated other comprehensive income, di mana kita tahu gitu ya ada income, ada keuntungan atau ada kerugian gitu ya yang tidak diperhitungkan di laba bersih di net income dan tidak akan dibagikan juga gitu ya ke pemegang saham, itu adalah akumulasi other comprehensive income. Dan kemudian yang kelima adalah saham treasury atau treasury shares, di mana kalau kita tahu gitu share capital itu kan akan bertambah kalau perusahaan menerbitkan atau menjual saham. Tetapi ada kalanya saham yang sudah diterbitkan atau dijual itu dimiliki kembali, ditarik lagi nih sama perusahaan. Jadi itu ada akun baru namanya treasury shares. Gitu. Kalau perusahaan membeli kembali saham yang sudah diterbitkan, yang sudah beredar gitu kan. Nah, yang keempat adalah terkait dengan non-controlling interest atau minority interest. Ini akan lebih kalian pelajari di advanced accounting untuk non-controlling interest. Oke, ini ada beberapa isu gitu ya terkait dengan penerbitan saham biasa. Yang pertama adalah penerbitan saham dengan nilai par. Kemudian yang kedua adalah penerbitan saham tanpa nilai par. Yang ketiga adalah penjualan saham di titik lamsam. Yang keempat adalah mengisu saham dengan mendapatkan aset non-kas. Dan yang kelima adalah isu terkait dengan biaya untuk menerbitkan saham ya. Oke, kita masuk ke poin pertama. Penerbitan saham dengan nilai par. Di Indonesia sendiri gitu kalau terkait dengan saham itu kita bisa merefer sebenarnya dasar hukumnya
di Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007. Di situ dikatakan bahwa perseroan itu modalnya terdiri dari saham dengan nilai nominal. Namun ada poin di bawahnya, ada pasal di bawahnya gitu ya, di mana bisa saja diterbitkan tanpa nilai nominal jika ada peraturan lain yang mengatur. Dan itu juga diperbolehkan hanya untuk perusahaan yang menerbitkan sahamnya mencatatkan sahamnya di bursa. Atau kita sebut dengan emiten ya. Oke. Nah, sekarang par value atau kita sebut dengan nilai nominal, jadi adalah satu jumlah tertentu yang tertulis di sertifikat sahamnya. Artinya nilai ini adalah mewakilkan lembar saham yang dimiliki investor. Gitu, bisa Rp1.000 per lembar misalkan, atau 2.000 atau 200 dan lain sebagainya. Dan tentunya par value ini, jika penerbitannya dengan par value, ya akan diaktakan gitu, di akta permodalannya yang akan disetujui oleh notaris. Gitu. Untuk penerbitan saham dengan nilai par, jadi kalian bisa ini ya, bisa pahami untuk penjurnalan pada saat menerbitkan sahamnya, berarti sebagai yang menerbitkan itu dapat kasnya di debit, sejumlah saham yang diterbitkan dikali harga jual. Oke. Nah, kemudian untuk kreditnya, share capital ordinary-nya ada di kredit sebesar apa? Sebesar saham yang diterbitkan, lembar sahamnya, dikalikan dengan nilai par atau nilai nominal. Pada satu kasus, kalau misalkan nilai harga jualnya berbeda atau lebih tinggi daripada nilai par, berarti akan kita bukukan ke share premium. Jadi share premium adalah harga pasar per lembar dikurang harga par dikali jumlah saham yang diterbitkan. Oke, jadi ini contoh di mana penerbitan saham tanpa nilai par. Kalau penerbitan sahamnya tanpa nilai par berarti ya tidak ada tidak ada agio saham atau share premium yang kita bukukan karena tidak ada nilai yang dibandingkan. Gitu. Jadi cash-nya langsung saja berapa lembar dikalikan dengan harga jual saat itu. Di sini 500 dikali 10.000 dan kreditnya masuk ke share capital ordinary. Karena ini penerbitan saham biasa. Kemudian jika diterbitkan lagi dengan harga yang berbeda, tentu saja sama tadi, kas dan share capital ordinary-nya akan diperhitungkan berapa lembar sahamnya dikalikan harga jual saat penerbitan. Oke? Sementara gimana kalau tidak ada nilai par, tetapi ada nilai yang fungsinya sama dengan nilai par. Mungkin di negara lain itu dibuat dengan istilah stated value, nilai yang tertera gitu. Jadi ini fungsinya ya sama ya dengan nilai par sebenarnya. Jadi nanti kasnya akan kita catat sebesar harga pasarnya dikalikan dengan saham yang diterbitkan. Kemudian share capital ordinary ini tentu saja nilai par dikalikan, nilai stated value. Karena di sini stated value menggantikan nilai par. Stated value dikalikan dengan lembar saham. Nah, kemudian selisihnya akan kita bukukan di share premium atau kita sebut dengan agio saham. Oke, bagaimana jika kita menerbitkan saham biasa dibarengi dengan sekuritas lain? Atau dalam contoh soal adalah penerbitan saham biasa itu dibarengi dengan penerbitan saham preferen. Gitu. Jadi kalau normalnya kan kas yang kita dapatkan atas penerbitan saham harga jual, normal ya harga jual dikalikan dengan lembar saham. Tetapi untuk lamsam bisa jadi harga jual dikali lembar sahamnya itu lebih kecil gitu, kas yang kita terima lebih kecil karena
ibaratnya kita jualnya borongan gitu. Oke, kita lihat di sini yang kita pakai adalah metode proporsional. Yang pertama, jika dua kelas saham ini kita ketahui nilai parnya dan juga nilai sahamnya, nilai pasar, sorry. Jadi lembar saham kita cari dulu nih proporsinya, proporsi harga pasarnya. Ternyata proporsi harga pasar ordinary shares adalah 40% dan preference share adalah 60%. Dapat dari mana? Dapat dari, kita cari dulu nih masing-masing harga pasarnya, kemudian kita proporsikan. Harga pasar ordinary shares ada 10.000, sedangkan untuk preference 9.000. Kalau total kan 15.000 nih. Berarti porsinya si saham biasa adalah 40%, 6.000 dibagi 15.000. Sedangkan preference share 60%, 9.000 dibagi 15.000. Setelah kita dapat masing-masing proporsinya, terus kemudian kita kalikan dengan harga jual di titik lamsam. Oke, jadi kita dapat harga pasarnya si ordinary di titik lamsam adalah 5.400. Dari proporsi dikali harga jual di titik lamsam dan preference juga seperti itu. Kita dapat porsinya ordinary adalah 5.400, preferen adalah 8.100. Angka 5.400 ini akan berguna untuk menghitung share premium. Karena kan kita harus cari nih harga pasar sahamnya di titik lamsam. Karena kalau nggak di titik lamsam, ordinary ini harga pasarnya 6.000, bukan 5.400. Sehingga kita harus cari di titik lamsam, kita dapat ordinary 5.400, preferen 8.100. Oke, next. Baiklah, di sini tentu saja saat menerbitkan kasnya di debit. Karena menerbitkan saham berarti kita dapat dana ya dari investor. Cash di debit senilai apa? Senilai lamsam. Oke, untuk lamsam ini treatmentnya ya agak sedikit berbeda ya. Dengan yang diterbitkan bukan lamsam. Cash 13.500, kemudian share capital preferennya dan share capital ordinary-nya tentu saja rumusnya adalah berapa lembar saham yang diterbitkan dikali nilai par. Oke. Share capital preference dan ordinary selalu seperti itu rumusnya. Berapa lembar saham dikali nilai par atau nilai nominal. Nah, sekarang share premiumnya adalah nilai pasar saham di titik lamsam dikurangi dengan share kapitalnya. Tadi kita dapat 8.100 ya untuk share preferennya. Jadi 8.100 dikurangi 5.000 kita bukukan ke share premium preferen atau agio saham preferen. Untuk agio sahamnya si saham biasa itu dapat dari 5.400 dikurang dengan 3.000 yang ini. Oke, itu kalau misalkan nilai parnya kita tahu, nilai pasarnya juga kita tahu. Gimana kalau dari dua sekuritas itu ada salah satu nilai pasarnya kita nggak tahu, berarti kita gunakan metode satu lagi gitu ya, namanya incremental method. Oke, di mana incremental method ini kita pakai jika nilai pasar salah satu sekuritas yang dijual di titik lamsam kita nggak ketahui. Pertama-tamanya kita harus cari dulu nih nilai pasar saham yang kita ketahui itu apa. Ternyata saham biasa. Itu angkanya 6.000. Oke. Kita dapatkan 6.000 itu adalah harga pasar saham biasa di titik lamsam. Sementara gimana saham preferennya? Kita nggak bisa ya pakai proporsi di sini. Karena ada salah satu harga pasar yang nggak diketahui. Jadi ya udah 13.500 total harga jual lamsamnya dikurang aja nih sama 6.000. Dapatnya adalah untuk saham preference. Sehingga di sini harga saham
Harga pasar saham untuk saham biasa di titik lamsam adalah 6.000, sementara harga pasar saham di titik lamsam untuk preferen adalah 7.500. Angka 6.000 dan 7.500 ini akan berguna untuk menghitung share premium atau agio saham. Oke, di sini sama ya sebenarnya dengan yang tadi metode proporsional, case-nya ya akan sama gitu. Akan kita catat sebesar harga jual sekuritas di titik lamsam yaitu $13.500. Share kapitalnya juga sama, share ordinary-nya juga. Dapatnya dari berapa lembar saham dikalikan nilai par. Akan tetapi yang berbeda adalah share premiumnya. Oke, share premiumnya nanti angkanya adalah dari sini, dari slide sebelumnya. 6.000 untuk ordinary, preferen 7.500. Jadi preferennya adalah 7.500 dikurang 5.000, kita bukukan ke share premium. 6.000 dikurang 3.000, kita bukukan ke share premium ordinary. Oke, ini untuk poin yang keempat adalah kasus gitu ya, di mana kondisi di mana perusahaan menerbitkan saham tapi tidak untuk mendapatkan kas, tapi dia untuk mendapatkan aset non-kas. Bisa saja ya, mungkin karena pertimbangannya kalau kas cepat habis, bisa jadi ya sudah, atau kebutuhannya memang saat itu dia butuh tanah, butuh aset non-kas, jadi ditukarkan dengan saham. Gitu. Nah, di sini treatment akuntansinya atau poin-poin pentingnya ini kita harus tahu pada saat pertukaran nih antara aset non-kas sama saham, itu nanti aset non-kasnya harusnya diakui sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut atau jasa yang kita terima sebagai penerbit. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalkan harga wajarnya kita nggak tahu gitu ya, berarti ada asumsi lainnya nih, gitu. Ada yang kita pakai. Ya sudah, kalau misalkan nilai aset non kasnya kita nggak tahu nih, ya udah kita pakai nilai wajar sahamnya saja, gitu pada saat diterbitkan, pada saat transaksi. Tapi mungkin permasalahannya seperti ini. Kalau untuk perseroan tertutup di mana sahamnya ya tidak diperdagangkan, gitu, kita akan bingung bagaimana gitu kan menentukan harga wajarnya, tentu saja dengan pertimbangan profesional gitu yang bisa menentukan nilai wajar dari saham perseroan tertutup tersebut gitu, mau tidak mau memang dengan asumsi gitu kan, asumsi yang andal. Lain halnya ya kalau memang emiten kita sudah jelas ya, kita sudah tahu informasi dari harga pasar. Nah, nanti pada praktiknya kalau ternyata kejadiannya di perseroan tertutup gitu ya, yang belum menerbitkan sahamnya di bursa, yaitu harga wajarnya adalah kita dengan asumsi andal. Oke, ini adalah bentuk soal gitu ya, di mana perusahaan penerbit itu dia di sini dia mendapatkan paten, dia mendapatkan aset tidak berwujud nih, dia dapat paten, tetapi fair value patennya dia nggak tahu, gitu, mendapatkan paten dengan cara menerbitkan saham. Tapi yang dia ketahui adalah harga pasar sahamnya. Harga pasar sahamnya adalah 140.000. Ya sudah, berarti pada saat dapetin paten, patennya itu harus senilai dengan harga pasar saham. Karena kita nggak tahu harga patennya. 140.000, kemudian share capital ordinary-nya adalah, ingat selalu lembar saham dikalikan par, 100.000. Share premium adalah selisih dari nilai wajar saham
atau nilai pasar saham dikurang dengan nilai parnya 100.000. Oke. Sekarang nomor 2 adalah jika ternyata pertukaran antara paten dengan aset atau aset non-kas dengan saham, itu perusahaan tahu nilai fair value dari paten. Maka itu yang didahulukan gitu. Jadi kita harus mencatat paten sebesar harga wajar patennya. Oke, jadi di sini patennya adalah 150.000, share kapitalnya tentu saja sama tadi, nilai par saham dikalikan dengan apa? Lembar saham yang diterbitkan 100.000 dan selisih 150.000 dengan 100.000 akan dibukukan ke share premium. Untuk poin ketiga adalah bagaimana kalau ternyata fair value dari dari sahamnya dan patennya tidak diketahui gitu. Jadi mau tidak mau memang kita harus harus mengestimasi. Jadi yang diestimasi pertama kali adalah tentu saja untuk patennya. Kira-kira paten tersebut kita bisa dapat cash flow berapa sih atas adanya paten tersebut, expected cash flow-nya. Gitu. Jadi ini adalah kondisi kita nukerin aset non-kas dengan saham di mana kita nggak tahu nilai wajar aset non-kasnya, kita juga nggak tahu nilai wajar sahamnya. Jadi gimana? Berarti harus ada estimasi. Yang kita estimasi duluan adalah si aset non-kasnya. Jadi patennya 125.000, share kapitalnya 100.000, share premiumnya tentu saja selisih dari 125.000 dengan 100.000. Yang paling penting kalian tahu pakem-pakemnya. Oh iya, yang didahulukan apanya dulu? Nilai wajar aset non-kas. Kalau nggak ada berarti pakai nilai wajar saham. Kalau dua-duanya nggak tahu ya mau tidak mau mengestimasi, tapi yang diestimasi pertama kali adalah aset non-kasnya, gitu. Ternyata untuk penerbitan saham ya, ada pun biaya-biaya langsung gitu ya yang terkait dengan penerbitan saham seperti cost, accounting and legal fee, printing cost, dan taxes itu tentu saja pada saat biaya itu keluar gitu kan akan mengurangi kas perusahaan kan, gitu akan mengurangi kas pada saat penjualan. Kas perusahaan nanti akan dibukukan tentu saja nanti debitnya kalau untuk direct cost sendiri akan dibukukan ke share premium dan akan mengurangi kas, tetapi untuk indirect cost sendiri penerbitan biaya-biaya penerbitan yang tidak terkait langsung itu bisa langsung di-expense-kan ketika biaya tersebut keluar. Jadi ini ada direct cost, contohnya ada underwriting, biaya underwriter, ada biaya legal fee, kemudian untuk penerbitan saham juga kita perlu jasa akuntansi, jasa auditor, misalkan gitu, ada biaya printing, dan itu masuk sebagai direct cost. Tentu saja akan mengurangi kas perusahaan. Gitu. Dan akan nanti debitnya dibukukan ke premium shares. Tetapi untuk indirect cost langsung kalian bebankan. Gitu. Jadi berbeda, mungkin di sini kita lihat apakah dia direct, biaya langsung atau biaya tidak langsung atas penerbitan saham. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Nantinya untuk penerbitan saham preferen, kemudian saham treasury dan lain-lain akan dibahas di video lainnya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.